Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk pertama kalinya memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim pada Kamis, 7 Agustus 2025. Pantauan Kompas.com di Gedung Merah Putih KPK, Nadiem Makarim tiba pukul 9.19 ditemani beberapa kuasa hukumnya, salah satunya Hotman Paris. Tak hanya diperiksa oleh KPK, Nadiem Makarim sebelumnya juga 2 kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, pada Kejaksaan Agung, Kejagung. Nadiem Makarim diperiksa Kejagung sebagai saksi pada 23 Juni dan 15 Juli 2025. 1 kasus di KPK. Nadiem dipanggil untuk dimintai keterangan KPK terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Pelaksana Tugas, PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pengadaan Google Cloud dilakukan untuk menyimpan data dari seluruh sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan belajar secara daring saat masa pandemi COVID-19. Asep menjelaskan, penyimpanan data tersebut sangat besar sehingga harus dilakukan pembayaran terhadap Google Cloud. Menurut dia, proses pembayaran tersebut yang tengah diselidiki KPK. Dalam perkara ini, KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak diantaranya, mantan CEO PT Gojek Tokopedia Tbk, Goto, Andre Sulistyo dan pemegang saham Melissa Siska Juminto pada 5 Agustus 2025. Hanya saja, belum ada tersangka dalam kasus pengadaan Google Cloud tersebut karena statusnya masih penyelidikan. 2 kasus di Kejagung. Sementara itu, di Kejagung, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2022. Dalam kasus ini, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah ex-Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Juristan, JT. Ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arif, IBAM. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, Mulyat Syahda, MUL. Dan Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, SW. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus pada Kejagung, Abdul Kohar mengatakan, keempat tersangka tersebut telah bersekongkol dan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2022. Pengadaan program teknologi informasi dan komunikasi, TIK, itu bahkan dilakukan sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai menteri. Para tersangka juga mengarahkan tim teknis kajian TIK untuk memilih vendor penyedia laptop yang menggunakan sistem operasi Chrome OS. Pengadaan bernilai 9,3 triliun rupiah ini dilakukan untuk membeli laptop hingga 1,2 juta unit. Tetapi, menurut Kohar, laptop ini justru tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan siswa. Pasalnya, untuk menggunakan laptop berbasis Chromebook ini perlu jaringan internet. Diketahui, sinyal internet di Indonesia belum merata hingga ke pelosok dan daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Atas perbuatan para tersangka tersebut, Kohar menyebut, negara dirugikan sekitar 1,98 triliun rupiah. Namun, Kejagung menyampaikan masih mendalami potensi keterlibatan Nadiem Makarim. Bahkan, Abdul Kohar mengatakan, penyidik mendalami keuntungan yang diperoleh Nadiem Makarim terkait pengadaan laptop Chromebook tersebut. Kohar lantas menyinggung perihal adanya investasi dari Google ke Gojek, yang merupakan perusahaan yang didirikan Nadiem Makarim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.